Dalam kesempatan yang indah ini, saya menyapa Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang saat ini mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Kita akan manfaatkan ibadah ini untuk kita bisa berada di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, menerima kemurahannya, menerima anugerahnya. Saat yang indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa
rasakan hadirat Tuhan. Amin. Benar Tuhan, kalau kami bisa berada di tempat ini, berada di hadirat-Mu, untuk kami bisa beribadah, itu semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu, mungkin saja kami datang saat ini sebagaimana biasa atau hanya karena tugas pelayanan. Tuhan, di dalam doa kami ini, kembali Tuhan, biarlah Tuhan kami, kerinduan kami ini Tuhan, menjadi satu hal yang boleh Tuhan menyukakan Engkau Tuhan, untuk Engkau hadir di dalam ibadah ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan manfaatkan kesempatan ibadah ini dengan menyerahkan tubuh jiwa roh kami, agar seluruh hidup kami ini Tuhan hanya kami persembahkan kepadamu dalam ibadah ini. Kami akan mulaikan ibadah ini, mulai dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga Engkau sendiri yang berhadirat, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ada satu lagu ini mungkin ada yang baru dengar, ada mungkin yang sudah lama sekali ya. Hari-hari ini di dalam PA kita diajar, diberikan pemahaman tentang tabernakel. Bapak Gembala sudah pernah mengatakan, kita ini adalah tabernakelnya, rumah Allahnya. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? 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 Engkaulah rumah Allah yang kudus. Dipenuhi dengan firman Allah, dipenuhi dengan
bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Dipenuhi dengan kasih Allah, Engkaulah rumah Allah yang kudus. Aku tahu bahwa aku rumah Allah, bahwa aku rumah Allah. Aku tahu bahwa aku rumah Allah. Aku tahu bahwa aku rumah Allah. Akulah rumah Allah yang dipenuhi dengan kemurahan, dipenuhi dengan kemurahan, dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan kemuliaan. Akulah rumah Allah yang sekali, akulah rumah Allah, akulah rumah Allah yang akulah rumah Allah yang kudus. Amin. Ya, kita adalah rumah Allah, di mana Allah mau berhadirat dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang merupakan, biarlah ini menjadi kerinduan bagi kita semua. Biarlah pelitaku tetap bernyala hingga Tuhan datang kembali. Pelitaku tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau kembali. Biar pelitaku tetap bernyala, biar pelitaku tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau kembali. Biar pelitaku tetap bernyala. Sementara itu pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Pembantu Mario Gani. Tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau kembali. Sama-sama kita berdoa. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa selama kami hidup di bumi ini, pelita kami makin hari makin bercahaya untuk siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kalinya, yang penuh dengan kemuliaan. Sebagai mempelai pria surga yang mengasihi kami, umat ketebusan-Mu ini. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan.
Dan karena itu kami saat ini bertekun untuk beribadah kepadamu. Kami bertekun mau merenungkan kebenaran firman-Mu, agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami bisa melakukan firman-Mu dan mengasihi sesama tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menguasai segenap akal, pikiran, hati kami Tuhan, di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong, memampukan kami semua untuk memahami akan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pada seluruh sidang jemaat, Bapak Ibu sekalian dan hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita sore hari ini dalam keadaan yang baik untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi segenap kehidupan kita. Malam ini kita akan kembali merenungkan pernyataan iman gereja kami, GKGA, yang ke-6, yaitu gereja sebagai mempelai Kristus. Gereja sebagai mempelai Kristus, di mana malam hari ini merupakan seri yang kedua dari tema ini. Pernyataan ini sebagai berikut. Kami percaya bahwa gereja sudah ditunangkan sebagai mempelai Kristus dan hidup bersama Kristus, Sang Firman yang bertabernakel di tengah-tengah gerejanya. Ini bulan lalu sudah kita renungkan bersama di dalam bagian yang pertama, yaitu ditunangkan sebagai mempelai Kristus. Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan seri yang kedua, yaitu hidup bersama Kristus. Nah, saudara sekalian, hidup bersama Kristus. Pertanyaan pertama yang akan kita ajukan adalah, siapakah Kristus itu? Siapakah Kristus? Mohon dibacakan di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 5. Di sini kita akan melihat siapa Kristus itu. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, itulah Kristus. Teruskan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iya, Kristus itu adalah Sang Pencipta. Dia adalah Allah itu sendiri. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terima kasih. Inilah Kristus. Sudah sangat jelas terjemahan dari LAI yang kita pegang ini. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah terang itu. Tanpa Dia tidak ada kehidupan. Sehingga kita tidak perlu bingung ketika banyak berseliweran pengajaran yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Allah kecil. Yesus itu manusia yang berusaha, berjuang, pada akhirnya berhasil jadi Tuhan. Kita tidak perlu bingung karena membaca ayat-ayat ini dalam bahasa Indonesia sudah sangat jelas. Sehingga kita tidak perlu berdebat
oh bahasa aslinya ini, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kita tidak perlu sampai ke situ. Ini sudah jelas. Hanya tinggal mau percaya atau tidak. Itu masalahnya. Dia adalah Allah pencipta. Berikutnya, kalau dia adalah Allah, siapa kita? Saya akan berikan ilustrasi. Kalau Bapak Ibu punya anak gadis yang sudah beranjak dewasa, tiba-tiba dia ngelamun, suka ngelamun, terus senyum-senyum sendiri mungkin. Orang tuanya bingung, ini ada apa senyum-senyum sendiri? Kamu naksir cowok ya? Iya kan? Kira-kira gitu. Iya Pak, loh kamu masih kecil, siapa cowoknya? Itu anaknya presiden. Enggak mungkin kan? Mungkin orang tuanya sudah, makanya kamu jangan banyak berkhayal, kamu jangan banyak melamun. Ayo situ cuci baju, ngepel, biar enggak mikir yang macem-macem. Ya kira-kira itu ilustrasinya. Kita ini siapa kok mau hidup bersama Kristus? Mimpi apa? Mimpi apa? Sepertinya tidak mungkin. Tetapi sungguh saudaraku, hidup bersama Kristus itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya mengulangi kalimat pernyataan iman tadi. Hidup bersama Kristus masih koma, belum titik. Lanjutannya, Sang Firman yang bertabernakel di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah kita. Makanya menjadi mempelai Kristus, hidup bersama Kristus itu sangat mungkin. Karena Allah yang berinisiatif. Karena Allah yang lebih dahulu datang merendahkan diri. Dan bahkan mau hidup di tengah-tengah kita. Ya. Ini bukan sesuatu angan-angan, bukan sesuatu khayalan, tetapi sangat bisa menjadi kenyataan. Karena Allah yang datang mencari kita. Kita tidak usah menunggu. Ya, saya akan hidup bersama Kristus nanti di surga, nanti dalam kekekalan. Tidak, kita hidup bersama Kristus sejak saat ini. Saat di bumi ini kita hidup bersama Kristus. Tolong dibacakan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih. Ayat ini sudah sangat sering kita baca dan pada malam hari ini saya membagi secara sederhana menjadi 3 bagian. Yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Yang kedua, firman itu diam di antara kita. Dan yang ketiga, kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan firman itu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kita akan melihat yang pertama. Firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana kita bisa hidup bersama Kristus? Firman itu harus lebih dahulu menjadi manusia atau berinkarnasi. Di dalam bahasa aslinya inkarne atau ensarki, artinya di dalam daging. Berinkarnasi beda dengan menjelma. Berinkarnasi berarti Kristus itu tetap Allah, tetapi dia mengambil rupa di dalam daging. Pertanyaannya adalah, firman itu
Sang Logos itu menjadi daging untuk apa? Buat apa dia menjadi daging? Tolong dibacakan di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 51. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, Ya. yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Terima kasih. Roti hidup itulah dagingku, kata Yesus. Sang Firman yang menjadi daging. Ini adalah tujuan kenapa Sang Firman itu menjadi daging. Yaitu untuk menjadi makanan bagi kita. Untuk kita nikmati sebagai makanan. Bahkan disebutkan makanan yang sesungguhnya. Sebagaimana tubuh kita perlu makanan, maka roh kita, jiwa kita, batin kita perlu makanan, yaitu firman Tuhan. Di ayat 49, Yesus katakan demikian, nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Mereka mati. Kenapa ya? Makan mana? Mana itu roti surgawi loh. Kenapa kok mereka mati? Apa ada yang salah? Yang jelas yang salah bukan rotinya pasti. Ya. Mari kita buka di dalam Bilangan. Bilangan pasal 21. Kita akan belajar apa sikap mereka di dalam memakan roti ini. Bilangan 21 ayat yang kelima. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kami telah muak dengan mana ini? Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Terima kasih. Muak, mereka muak, bosen, tidak selera lagi dengan mana. Dan ayat 7 mengatakan, muak dengan mana itu sama dengan melawan Tuhan. Muak dengan mana sama dengan menolak pribadi Tuhan yang sebenarnya adalah mana yang sejati. Mereka tidak semata-mata menolak barangnya itu, tetapi mereka menolak, mereka kurang ajar terhadap yang memberikan mana itu. Yang adalah mana yang sesungguhnya. Roti kehidupan itu mereka tolak. Dan sekalian, sebagai ilustrasi, anak-anak kami seringkali kalau makan pagi, makan nasi dengan lauk pauk. Kemudian di siang harinya disiapkan nasi dengan lauk pauk yang sama. Mereka mulai ngomel. Kok podo ae makanannya? Bosan. Tapi bosannya sama lauk pauknya, bukan sama nasinya. Loh, kalau sama nasinya kok enggak protes? Kalau protes lapar pasti. Bangsa Israel ini protes dengan mana? Dengan makanan pokoknya. Bayangkan Bapak Ibu. Saya kira enggak ada ya orang yang muak dengan nasi.
Tidak ada. Tapi itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita bosan membaca Alkitab setiap hari? Aduh, bosan berpuluh-puluh tahun sama aja bukunya. Mbok ganti sekali-sekali. Bosan rasanya. Ada seorang hamba Tuhan yang ini sempat viral, makanya saya berani cerita. 1-2 minggu lalu dia dalam khotbahnya, saya tidak tahu apakah dia keceplosan atau bagaimana. Dia katakan begini, saya ini tertekan kalau melihat jadwal pembacaan Alkitab setahun. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ya. Saya ini tertekan, stres kalau lihat itu. Kalau saya lihat keseluruhan video, saya sebetulnya menangkap artinya. Dia itu memaksudkan adalah kalau baca Alkitab setiap hari itu jangan sekedar kejar tayang. Jangan sekedar memenuhi jadwal. Oh, setiap hari harus 5 pasal. Terus pokoknya baca cepet selesai. Sudah, selesai tugasku. Maksudnya dia itu. Tetapi kata-kata itu sempat terlontar bahwa dia stres melihat jadwal baca Alkitab. Loh kok bisa? Alkitab ini sumber kehidupan, apalagi hamba Tuhan. Ini kehidupan ini. Ini kehidupan. Jangan kita muak sama firman Tuhan. Kalau kita baca firman, kisah-kisah yang menarik, Daud lawan Goliat, Yunus, tertarik. Tapi sampai di silsilah nama-nama suku-suku Israel, aduh ini apa sih maksudnya? Itu ya kira-kira ya. Mari kita mau koreksi diri kita. Nah, bagaimana saat kita mendengar firman di dalam ibadah? Bagaimana sikap kita? Saudara, seringkali kita terhalang mendapatkan sari-sari makanan dari firman karena kita seringkali juga menilai pembicaranya. Oh, kalau pembicara A itu, enggak bisa didengarkan. Enggak fasih ngomongnya. Atau kering, enggak ada pembukaan firman. Bukankah kita seringkali terhalang? Karena kita menjudge. Kita sudah ambil sikap terlebih dahulu. Wah, ini enggak bagus. Padahal bukankah setiap kata dari firman Allah adalah firman, adalah roti kehidupan, adalah daging Kristus. Ini tidak berarti bahwa hamba-hamba Tuhan kami udah enggak usah berusaha. Enggak. Hamba Tuhan kami harus selalu berusaha, belajar, menyampaikan dengan baik, dengan sejelas-jelasnya apa maksud Tuhan. Tetapi kita yang mendengar firman, mari kita ambil sikap mau menikmati firman. Rugi Bapak Ibu, kita sudah habiskan waktu, tenaga, datang ke sini hanya untuk memvonis pembicara. Kita harus sadari apa yang disampaikan adalah pribadi Allah. Dan jangan sampai kita didapati Tuhan seperti bangsa Israel. Ternyata kita muak terhadap firman. Ternyata kita memberontak. Kita melawan Tuhan. Kalau kita mendengarkan seorang pembicara yang mungkin ada kekurangan, apa sikap kita? Ayo kita doakan. Ayo kita doakan. Kita doakan. Sambil kita berusaha menyerap sari-sari makanan yang akan memberikan kita kehidupan, memberikan kita kekuatan. Mari kita mau merubah paradigma kita, cara pandang kita terhadap firman Allah.
baik dalam pembacaan pribadi maupun di dalam mendengarkan khotbah. Nikmati dan syukurilah pribadi Allah. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup bersama Kristus? Yaitu firman itu diam di antara kita. Diam di sini artinya bertabernakel atau berkemah. Ini adalah tujuan Allah memerintahkan Musa membangun tabernakel. Kita baca bersama-sama sebuah ayat yang sangat populer, Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, terima kasih. Tuhan mau berdiam di antara mereka di tabernakel. Saudara sekalian, tabernakel itu kita tahu, kita sudah dengar setiap Jumat. Bagaimana desain dari Allah itu luar biasa. Sangat indah, sangat mahal. Bagaikan istana kerajaan. Dilapis emas semuanya. Emasnya saja kalau dikilokan kurang lebih 1 ton. 1000 kilo kita bisa hitung berapa rupiah. Dan tabernakel itu dibuat portable atau bisa dibongkar pasang. Kenapa? Karena tabernakel ini akan dipakai selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dari Mesir menuju Kanaan. Berapa lama? Berapa lama? Kita yang sudah tahu ceritanya tentu akan menjawab, oh ya 40 tahun. That's it, 40 tahun. Jadi minimal tabernakel dibuat untuk kuat bertahan selama minimal 40 tahun. Tetapi coba kita sedikit merubah cara pandang kita. Apa pandangan Musa dan bangsa Israel saat itu? Saat itu, ketika mereka di Gunung Sinai. Berapa lama perjalanan mereka ke Kanaan? Tolong ditayangkan slide-nya. Ya, saya membuat gambar yang sederhana ini. Di mana saya menggambarkan time frame atau perjalanan bangsa Israel di dalam sebuah bagan. Di sini kita melihat pada tanggal 1 bulan 1 tahun pertama mereka keluar, kemudian sampai di Gunung Sinai. Di ayat-ayat ini Bapak Ibu bisa baca pada tanggal 1 bulan 3 tahun pertama. Di sini memakan waktu kurang lebih 60 hari. Kemudian berikutnya dari Gunung Sinai, di sini mereka berdiam, tinggal di sana, sampai tabernakel didirikan, ini memakan waktu 300 hari atau 10 bulan. Di masa ini terdapat berbagai peristiwa, kita sudah sering merenungkan. Tuhan berbicara, memberikan 10 hukum, kemudian Musa naik ke gunung, mendapatkan perintah mendirikan tabernakel, menerima 2 loh batu, kemudian di bawah bangsa Israel membuat patung lembu emas. Kemudian Musa turun, 2 loh batu itu dipecahkan, kemudian naik lagi selama 40 hari untuk mendapatkan 2 loh batu yang baru. Kemudian tabernakel dibuat dalam masa ini. Diperkirakan, ini tidak ada ayatnya, tetapi diperkirakan pembangunan tabernakel itu kurang lebih 6-7 bulan di dalam masa-masa ini. Sekitar 200 hari. Nah,
Saudara sekalian, kenapa cukup lama dibuat? Karena Allah memberikan perintah yang luar biasa, detail sekali. Dan Tuhan memerintahkan agar tabernakel dibangun sesuai apa yang diperintahkan. Harus presisi, harus persis sama dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu dibuat dengan waktu yang lumayan cukup lama. Cukup lama. Dan setelah tabernakel didirikan, maka mereka masih tinggal di situ selama kurang lebih 50 hari. Kemudian mereka berangkat dari Sinai menuju Kades Barnea. Kita baca dalam Ulangan Fatsal pertama, ayat yang kedua. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Iya, terima kasih. 11 hari dari Gunung Horeb atau Gunung Sinai sampai Kades Barnea. Bapak Ibu sekalian, Kades Barnea itu merupakan perbatasan untuk masuk ke Kanaan. Sudah tinggal selangkah lagi. Sudah tinggal selangkah. Jadi singkat kata saya mau mengatakan ini. Tabernakel yang didesain begitu kuat, begitu mulia, itu praktis seharusnya hanya dipakai selama 50 hari ditambah 11 hari. Atau kalau mereka langsung berangkat hanya 11 hari. Nah sekalian, ini berandai-andai kalau saya jadi Musa, saya memberanikan diri bicara sama Tuhan. Tuhan, tabernakel ini cuma dipakai 11 hari. Ada apa Tuhan kok menyuruh membuat tabernakel yang demikian jelimet, detail dan mahal dan kuat? Buat apa? Lebih baik semua persembahan kita kumpulkan, kita jalan 11 hari, kita dirikan di Kanaan sebuah bait Allah yang permanen. Wah, ini angan-angan atau bayangan saya. Saya akan memberanikan diri, tetapi untung saya tidak jadi Musa. Ya, karena Allah itu Maha Tahu. Allah itu Maha Tahu. Karena justru di Kades Barnea itu terjadi pemberontakan besar. Terjadi suatu kesalahan yang fatal dari bangsa Israel. Mereka di situ memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mau masuk karena terpengaruh oleh laporan dari 10 pengintai yang begitu melemahkan iman. Wah, di sana banyak raksasa. Wah, tidak mungkin kita melawan mereka. Di situ Tuhan marah. Tidak mau masuk. Makanya saudara sekalian, kalau kita baca Keluaran 25 ayat 8. Aku akan berdiam bersama mereka. Itu apa yang menjadi bayangan kita? Apakah sekedar, oh Allah itu, ya Tuhan itu bersama supaya melindungi perjalanan. Kalau ada musuh, Tuhan membela. Kalau ada binatang buas, Tuhan yang menjauhkan. Apakah sekedar itu? Ternyata tidak. Kita harus paham, ya. Mengapa tabernakel itu didesain kuat untuk bertahan 40 tahun? Karena Tuhan tahu bangsa Israel akan memberontak. Bangsa Israel punya sifat tidak mau dengar-dengaran. Karena itu Tuhan merasa perlu berdiam di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Untuk mendidik,
untuk mendisiplinkan agar mereka jadi manusia yang taat kepadanya. Coba dibacakan Bilangan 14. Bilangan pasal 14. Bagaimana kisahnya saat itu? Bilangan 14 ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Ya. Hanya demi aku yang hidup, Ya. dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku Ya. dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ya. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ya. Terus ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik darimu. Terima kasih. Jadi saudara sekalian, di pandangan mereka mungkin saat sebelum kejadian ini, perjalanan ke Kanaan hanya 11 hari. Tetapi kenyataannya Tuhan mendidik mereka karena pemberontakan mereka, karena ketidaktaatan mereka. Mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Saudara sekalian, kita seringkali mendengarkan firman mengenai tabernakel. Kita begitu sukacita. Allah mau bertabernakel di tengah-tengah kita. Allah mau menyertai kita. Wah, kita pasti dilindungi Tuhan. Kita pasti dipelihara, dijaga. Jangan lupa saudara sekalian, penyertaan Tuhan bukan hanya untuk memberkati, melindungi kita. Tetapi penyertaan Tuhan itu untuk mendidik kita. Bahkan kalau perlu diajar, didisiplinkan agar kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi di sini saya mencatat akibat dari kehadiran Allah. Apa akibat kehadiran Allah? Jelas, perlindungan, berkat, sukacita, pemeliharaan. Pasti. Yang kedua, semua tabiat daging kita harus siap untuk dimatikan. Siap untuk digembleng oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Saat itu ngeri Bapak Ibu, coba tolong dibacakan ayat 29 sampai 30. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefone dan Yosua bin Nun. Ya, terima kasih. Secara fisik mereka benar-benar dipukul oleh Tuhan. Satu generasi dihapus. Mereka yang saat itu usia 20 tahun ke atas, mayatnya berhantaran di padang belantara. Saat ini saudara sekalian, jangan kaget kalau Tuhan memproses kehidupan kita. Tuhan tidak suka terhadap tabiat daging kita. Tuhan tidak suka terhadap pemberontakan. Maukah kita taat pada firman Tuhan? Setelah tadi kita nomor 1 merenungkan ya, bahwa kita harus menikmati firman. Betul. Kita menikmati. Tapi apakah kita mau taat pada firman yang kita nikmati itu? Atau jangan-jangan kita ini menjadi penikmat, tanda kutip,
penikmat firman. Firman Tuhan di situ luar biasa dibukakan. Ayat ini bisa menerangkan ayat itu. Ajaib. Dilakukan enggak? Ditaati enggak? Jangan-jangan kita ini cuman, aku tahu ini, aku tahu itu. Ini luar biasa, tabernakel, kabar mempelai. Mari, saya mau ngajak kita sekalian. Jangan hanya kita menjadi penikmat firman, luar biasa firman Tuhan. Bagus. Tapi kita mau menjadi praktek. Kita mau menjadi pelaku firman. Kalau firman Tuhan katakan, jangan mencuri, jangan curang. Tapi dalam pekerjaan kita menghadapi godaan. Godaan itu begitu kuat untuk korupsi, untuk ambil yang bukan hak kita. Apakah kita mau berjuang melawan daging kita? Atau kita mau berjuang mendapatkan itu? Ini suatu tantangan. Kalau firman Tuhan katakan, kamu harus sabar, kamu harus menguasai diri. Kenyataannya, seringkali kita tidak mau berjuang untuk mengendalikan diri kita. Kita tidak mau berjuang untuk mentaati firman Tuhan. Seringkali kita menuntut sebuah khotbah yang luar biasa, yang diurapi Tuhan, dalam tanda kutip ya. Semua khotbah diurapi Tuhan. Kita menuntut itu, khotbah yang bagus, luar biasa. Tapi apa kita praktekkan? Malam ini saya mengajak kita sekalian, bukan hanya Bapak Ibu tapi terutama saya. Kita mau merespon firman Tuhan yang sudah bertabernakel dalam hidup kita dengan kita mentaati firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup bersama Kristus? Yohanes 1 ayat 14 tadi mengatakan, kita sudah melihat kemuliaan Allah. Kita sudah melihat kemuliaan dari anak tunggal Bapa, Sang Firman itu. Saudara sekalian, kita tadi sudah bahas Yesus itu Allah. Ya, Yesus itu mulia. Yesus itu maha tahu, maha kuasa, pencipta alam semesta. Yes, dia mulia, tidak diragukan. Tetapi pertanyaannya, yang Yohanes tulis ini kemuliaan Yesus saat jadi manusia. Kemuliaan Yesus saat berinkarnasi. Apa kemuliaannya? Ya, malah Yesaya katakan begini. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tidak ada yang bagus. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita sakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itu Yesus yang berinkarnasi. Sangat hina, menderita, sehingga orang tidak mau melihat dia. Lalu apa kemuliaannya? Yohanes bisa tulis, kita sudah melihat kemuliaannya. Apakah ada kemuliaannya? Kemuliaan Yesus saat jadi manusia terletak pada tujuannya menjadi manusia. Tujuannya datang ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan kita. Kemuliaan Yesus adalah salibnya. Yesus menjadi manusia, bertabernakel untuk menjadi kurban demi keselamatan kita. Salibnya adalah kemuliaannya yang harus kita pandang seumur hidup kita. Yohanes mencatat, karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kemuliaan Yesus, Sang Firman itu. Lalu apa respon kita? Oh ya, salib Kristus itu memang mulia. Melalui salib itu kita diselamatkan. Ya, tapi apa respon kita? Tolong dibacakan di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan. Sekarang anak manusia dimuliakan. Ini padahal belum disalib. Dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Iya. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Ya, seketika lagi, karena habis ini Yesus disalib, Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Terus? Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perhatikan. Yaitu, supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Terima kasih. Yesus minta kita saling mengasihi. Nah sekalian, saling mengasihi ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, kalau kita manusia bisa mengasihi kalau ada sesuatu. Itulah manusia, itulah kasih manusia. Tetapi apakah kita mampu mengasihi seperti yang Yesus maksudkan? Apakah kita mampu? Dikatakan ayat 34, sama seperti aku mengasihi kamu. Artinya agape. Artinya kasih Allah yang berkorban. Kasih Allah yang menyelamatkan. Ini adalah kekuatan kita untuk mengasihi. Dan sekalian, kalau suami istrinya tidak mau tunduk, bisakah suami bisa mengasihi istrinya dengan sepenuhnya? Kalau istri merasa suamiku kok tidak mengasihi aku ya, apakah istri mau tunduk kepada suami? Ini seringkali menjadi syarat. Mengasihi itu seringkali bersyarat bagi kita manusia. Bahkan itu ayat firman loh. Ayat firman diterjemahkan itu sebagai syarat. Oh no. Kasih agape itu tidak bersyarat. Ketika kita menghadapi hal seperti itu, ayo kita ingat kasih Kristus. Siapa kita ini kok dikasihi Tuhan? Apa kita sudah lebih dulu berbuat baik sama Tuhan? Apa kita pantas dicintai oleh Tuhan? Tidak. Tapi Tuhan tetap datang mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita mau mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi siapapun sesama kita. Bukan karena ada sesuatu, tetapi karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi sesama kita dengan berkorban nyawa.
Yesus sudah mengasihi mereka. Yesus sudah mengasihi, rela mati untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, orang tua kita. Itu adalah alasan bagi kita untuk mengasihi. Alasannya adalah karena Tuhan sudah mengasihi. Tuhan sudah mengasihi seluruh umat manusia, memberikan kesempatan yang sama untuk beroleh keselamatan. Demikian seterusnya, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, sesama sidang jemaat, hamba-hamba Tuhan. Mari kita mau merespon kemuliaan salib Kristus dengan saling mengasihi, dengan kekuatan dan kemampuan kasih Allah yang menyelamatkan. Saya akan memberikan review bagaimana kita bisa hidup bersama Kristus. Yang pertama, mari kita mau menikmati firman. Baik itu yang kita baca, baik itu yang kita dengarkan melalui khotbah, melalui komsel, melalui pertemuan apapun, sebagai respon terhadap Sang Firman yang mau menjadi daging. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup bersama Kristus? Kita mentaati firman. Merupakan respon terhadap Sang Firman itu yang sudah bertabernakel, rela datang, tinggal di tengah-tengah kita. Taatilah firman Tuhan, relakanlah diri kita untuk diproses, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dan yang ketiga, mari kita mau mengasihi sesama. Sebagai respon, kita melihat kemuliaan salib Kristus. Melihat salib Kristus bukan hanya membuat kita hancur hati, ya, ingat-ingat Tuhan dicambuk, tubuhnya hancur, darahnya bercucuran, kita mengeluarkan air mata. Bukan sekedar itu, tetapi biarlah menjadi praktek nyata. Kita mau saling mengasihi, karena itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Amin. Hari kita akan menyanyikan sebuah pujian, semakin mulia Dia mengubahku menjadi serupa dengan wujud Kristus. Kita rindu disertai Tuhan, Tuhan sertai. Bahkan Tuhan tinggal permanen dalam hidup kita. Tetapi ingat satu hal, Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Tuhan ingin merubah kehidupan kita, dan itu tujuan utama. Tujuan utama Tuhan menuntun bangsa Israel.
sebenarnya bukan mencapai tanah Kanaan. Saya berani katakan, tujuan utama Tuhan sebenarnya membentuk bangsa Israel menjadi saluran berkat-Nya. Tetapi mereka tidak paham. Mereka taunya, wah, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, yang memberikan kesejahteraan yang luar biasa. Mereka tidak mengerti, sehingga terpaksa mayat mereka harus berguguran. Saudara sekalian, rindukah kita disertai Tuhan, hidup bersama Kristus? Relakan hatimu, relakan hidupmu, perjuangkan keubahan hidup bersama Kristus. Kita akan diubahkan menjadi pribadi yang menyukai firman Tuhan, menjadi pribadi yang menjadi pelaku firman Tuhan, dan menjadi pribadi yang saling mengasihi. Mari kita mau menyanyikan lagu ini. Kita siapkan tubuh dan darah Kristus. Sambil kita bangkit berdiri semuanya. Semakin mulia Dia menjadi serupa dengan mempelai pria surga, Kristus yang mengasihi kita, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku, Dia ubahku. Kita angkat roti, percayakan Tuhan akan ubahkan hidup kita. Dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih. Nyatakan kerinduanmu. Dia ubahku, Dia ubahku. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menjadi mempelai-Mu yang segambar serupa dengan Engkau. Apa yang kita pegang ini adalah bukti bahwa Allah sungguh mengasihi kita dan Allah mau merubah hidup kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita buka cawan perlahan-lahan. Kita akan angkat atas kepala kita sebagai penghormatan kita akan darahnya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan
akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya undang Bapak Pendeta Muda Awiono untuk memimpin dalam doa. Kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Semakin mulia Dia mengubahku, Engkau nyatakan Tuhan rencanamu di dalam hidup kami. Engkau nyatakan pribadimu di dalam hidup kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah. Engkau adalah Sang Firman. Engkau adalah kebenaran itu sendiri. Dan di dalam firman-Mu ada kehidupan. Tuhan, ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua malam hari ini yang datang di hadirat Engkau. Yang tanpa kami sadari kami seringkali menistakan Engkau. Yang seringkali kami menganggap kecil akan firman-Mu Tuhan. Ampuni kebodohan kami ini. Ampuni kedegilan kami ini Tuhan. Oh ya lama saka. Ampuni kami semua Tuhan. Karena rencana-Mu memberikan kami firman itu. Supaya kami mempunyai kehidupan. Supaya kami boleh dibentuk menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Tapi justru seringkali kami menolak firman-Mu. Seringkali kami menganggap ringan firman-Mu itu Tuhan. Tuhan ampuni kami semua. Kiranya malam hari ini Tuhan kasih dalam hati kami, dalam pikiran, dalam jiwa kami, hati yang suka, hati yang selalu merindukan akan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa kesukaan, kemauan bukan datangnya dari daging kami, bahwa kemauan itu datangnya dari Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kemurahan-Mu, biar Engkau taruh kemauan untuk kami selalu mendengar firman-Mu, menghargai firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih supaya dalam hidup kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Supaya dalam hidup kami boleh memancarkan kasih daripada Kristus. Sehingga orang melihat di dalam hidup kami ada kuasa daripada Allah. Ada kasih daripada Kristus yang menguasai hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan yang Kau berkati hamba-Mu yang sudah membawa firman, yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu ke hari-hari yang mendatang.
lebih memuliakan Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami yang sudah mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus Engkau saat ini bekerja, supaya setiap benih firman yang sudah didengarkan oleh setiap anak-anak-Mu malam hari ini boleh mengubahkan cara pandang pikiran dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk semua yang sudah Engkau berikan bagi kehidupan kami hingga pada malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau mesti memberkati kehidupan kami Tuhan dengan berkat yang luar biasa Tuhan, yang kami boleh rasakan Tuhan sampai pada malam hari ini. Sebentar kami akan memberikan bagian yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang kami berikan ini boleh untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Saya berikan kesempatan bagi petugas kolektor untuk menjalankan tugasnya, dan sembari kolektor dijalankan kita akan menyaksikan tayangan pengumuman dari tim multimedia. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama pada malam hari ini. Pengumuman yang pertama yaitu terkait setia. Shalom sidang jemaat Lemah Putra dan Johor. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kemurahan dan kebaikannya, setia akan berulang tahun yang ke-17, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2024. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus kepada setia melalui penggembalaan sidang jemaat Lemah Putra dan Johor. Oleh karena itu, dengan hati penuh sukacita, kami mengundang segenap sidang jemaat Lemah Putra dan Johor untuk boleh hadir bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam ibadah dengan tema The Journey of Faith yang akan diadakan ada dua ibadah. Yang pertama yaitu Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 di Gereja Johor, pukul 8.30 WIB sampai dengan selesai dengan pembicara Bapak Gembala yaitu Pendeta Paulus Budiono. Bagi sidang jemaat yang akan hadir, pendaftaran bersifat wajib melalui scan barcode atau menghubungi kontak person yang tertera di poster guna penyediaan konsumsi. Untuk ibadah yang kedua akan dilaksanakan pada ibadah raya, minggu sesi yang kedua yaitu pada tanggal 25 Agustus 2024
pukul 11 WIB yang bertempat di Gereja Lemah Putra akan dilayani oleh tim Civitas Akademika Setia dan pembicara yaitu Bapak Pendeta Muda Setio Dharma. Untuk ibadah yang kedua ini, sidang jemaat tidak perlu mendaftar dan bisa langsung hadir. Kehadiran Bapak Ibu Saudara merupakan suatu kebahagiaan bagi seluruh Civitas Akademika Setia untuk sama-sama mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam uji perjalanan setia hingga saat ini. Pengumuman yang kedua yaitu dari kaum wanita. Khusus untuk tanggal 5 September 2024, saya ulangi, khusus tanggal 5 September 2024, ibadah kaum wanita akan diadakan pada sore hari, yaitu pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang bertempat di GBT Kristus Gembala Lemah Putra. Kiranya jadwal ibadah kali ini dapat dimanfaatkan oleh kaum wanita yang selama ini rindu hadir namun terkendala waktu ketika diadakan pada pagi hari. Lalu untuk Kamis berikutnya, selain tanggal tersebut, ibadah kaum wanita akan tetap diadakan pada pagi hari yaitu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pengumuman yang selanjutnya terkait pemberkatan nikah. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan yang kudus Riki Hartono dan Betseba Adelia Hastanti pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat GBT Kristus Gembala, Jalan Lemah Putra 1 nomor 18 Surabaya. Pengumuman yang berikutnya yaitu terkait HUT Sinode GBT ke-54. Badan Pengurus Wilayah 5 Jawa Timur Gereja Pantekosta Tabernakel mengundang seluruh sidang jemaat Lemah Putra dan Johor menghadiri ibadah persekutuan dalam rangka hari ulang tahun Sinode GPT yang ke-54 tahun yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, pukul 17.30 sampai dengan selesai, tempat di GBT Kristus Gembala, Jalan Lemah Putra 1 nomor 18 Surabaya, dengan pembicara Bapak Pendeta Paulus Budiono. Demikian undangan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Badan Pengurus Wilayah 5 Jawa Timur Gereja Pantekosta Tabernakel. Pengumuman yang terakhir yaitu berita duka. Ada 2 berita duka yang perlu kita perhatikan bersama pada malam hari ini. Yang pertama, telah berpulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera pada hari Selasa 20 Agustus 2024 pukul 4:10 waktu Indonesia bagian Barat, almarhum Bapak Andrio atau Bapak Chong Bing An dalam usia 66 tahun. Almarhum adalah jemaat GKGA untuk beralamat di Jalan Sidotopo Wetan Indah nomor 3 Jalan Sidotopo Wetan Indah 3 nomor 25 Surabaya. Saat ini almarhum disemayamkan di Adijasa Ruang 9 untuk ibadah penghiburan yang kedua, yaitu pada hari Jumat 23 Agustus 2024 pukul 18.30 yang akan dilayani oleh JKI Family Center. Untuk kebaktian pelepasan ke makam Lawang pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 pukul 8.30 WIB dan akan diberangkatkan pukul 9.30 yang akan dilayani oleh GKGA. Berita duka yang selanjutnya yaitu pada hari Rabu 21 Agustus 2024 pukul 16.10 waktu Indonesia bagian Barat, almarhum Bapak Sodikin atau Cho Bokin pada usia 82 tahun. Almarhum adalah papa mertua dari Bapak Bobi Kodrat, Imam Ketua Jitutin GKG, dan saat ini almarhum disemayamkan di Adijasa, ruang VIP C. Untuk kebaktian penghiburan yang kedua dan tutup peti, pada malam hari ini hari Jumat, 23 Agustus 2024, pukul 19.00 yang dilayani oleh Gereja Isa Al-Masih. Dan untuk kebaktian pelepasan ke makam Lawang pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 pukul 8.30 WIB dan akan diberangkatkan pada pukul 9.30 WIB yang akan dilayani oleh
GKGA. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Roh dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Sekian pengumuman dari kami, dan usai sudah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini dan menutup ibadah kita, saya undang Bapak Ibu semua untuk boleh bangkit berdiri untuk kita bersama-sama menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak PDP Mario Gani. Bersatu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan kami boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi praktek di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan Bapak Antoni Kairupan dan Ibu Kristi, Bapak Matius Firmanto dan Ibu Louis Mendrova, dan juga perpanjangan umur Bapak Virgoisa Daniel dan perpanjangan umur Bapak Romi Karo. Tuhan, kami bersyukur bahwa rekan-rekan kami sesama anggota tubuh Kristus ini boleh Tuhan karuniakan perpanjangan usia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Tuhan, Engkau menolong agar mereka selama hidup di bumi ini boleh senantiasa hidup bersama-Mu, bersama firman itu. Mereka boleh menikmati firman-Mu, mereka boleh mentaati firman, dan mereka boleh menyalurkan kasih-Mu agar mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati menikah rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan, pelayanan mereka, memberkati kesehatan, memberkati semua aspek kehidupan mereka. Tuhan beserta agar mereka bisa menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini dan kami memohonkan agar Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kami sekalian. Bapak Ibu sidang jemaat dan para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai mempelainya yang dikasihinya, yang dimilikinya untuk selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.